Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Sejak awal pekan di akhir Februari 2025, masyarakat Indonesia disibukkan dengan pembicaraan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Ada kelompok masyarakat yang optimis Danantara akan membawa kemajuan terhadap perekonomian Indonesia sehingga mampu mengerek pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula yang pesimis terhadap keberhasilan lembaga tersebut dalam mengelola dana yang hampir sebanyak 15.000 triliun yang dikelola oleh Danantara yang akan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Sejumlah kalangan bahkan berpandangan dana supergemo yang dikelola Danantara akan menjadi bacakan atau rebutan kelompok tertentu, atau dengan kata lain, dana tersebut akan menjadi ladang korupsi raksasa bagi para spekulan. Ada juga yang berpandangan dana tersebut akan menjadi pertaruhan jiwa patriot Presiden Prabowo Subianto. Nah, ternyata pendirian Danantara sudah diantisipasi sedemikian rupa agar hasil pengelolaan ribuan triliunan atau hampir setengah dari APBN Indonesia itu membawa manfaat bagi masyarakat. Badan ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Apa langkah-langkah persiapan agar tujuan tersebut bisa tercapai? Salah satunya adalah menyangkut kepengurusan pengelola dana yang sangat berlimpah tersebut. Kepala Danantara dipercaya kepada Rosan Roslan yang sudah berpengalaman di bidang bisnis, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Kadin. Namun dengan jabatan Roslan yang saat ini adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM menjadi kekhawatiran publik karena rangkap jabatan. Jadi sekali lagi harus kuat komisaris-komisaris yang nantinya ditaruh sebagai komisaris di sana, bukan orang titipan politik, bukan pejabat eselon 1. Bayangkan kalau pejabat eselon 1 ditaruh sebagai komisaris, kapan dia kerja? Dia itu udah pejabat banyak urusan. Hanya ditaruh sebagai komisaris. Ini yang maksud saya ya harus kita evaluasi lah. Kalau sudah Danantara konsep super holding, ya ayo sudah seperti konsep super holding. Selain Roslan, ada juga Doni Oskaria sebagai holding operasional dan Pandu Syahrir yang memegang holding investasi. Sedangkan pembina dan penanggung jawab dipegang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan Dewan Penasehat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara Dewan Pengawas diisi Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dengan wakil-wakil Ketua Dewan Pengawas Gubernur Bank Indonesia Mulyana D. Haddad. Sedangkan anggota Dewan Pengawas Menkyu Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Baik. Kalau kita lihat misalnya benchmark juga di beberapa negara lain, di Temasek misalnya ya, kan itu betul-betul sangat otonom dan chairman-nya Temasek kan betul-betul memang mereka full time ya sebagai chairman-nya Temasek, tidak terikat dengan kepentingan birokrasi misalnya begitu ya. Sehingga harapan saya juga ke depan mestinya BP Danantara juga mungkin nanti ke depan akan dikelola oleh pimpinan-pimpinan yang memang bisa full time bekerja untuk pengelolaan BP Danantara. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memastikan dana tersebut adalah benar-benar untuk kepentingan rakyat. Berbicara dalam Kongres Demokrat, SBY menekankan Danantara yang baru diluncurkan itu harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. SBY meminta kader Demokrat untuk mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Danantara. Menurut SBY, semua lapisan agar ikut untuk melakukan pengawasan
sehingga roda atau jalannya Danantara bisa untuk kepentingan rakyat. For the people, katanya. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat, tegasnya. Agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar, saya ulangi, semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat. Realitanya, struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dibuat berlapis. Terdapat sejumlah jabatan dalam struktur kepengurusan, di antaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Badan Pelaksana, Komite Pemantau Resiko atau Risk Oversight Committee, Pemantau Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Esyal. Struktur berlapis Danantara semata-mata bertujuan menjalankan badan secara optimal. Pada hari pertama diluncurkan Danantara, terbukti nilai tukar rupiah menguat hingga 35 poin atau 0,21% ke level Rp16.278 per dolar Amerika. Kondisi tersebut menunjukkan sentimen global dan domestik yang positif.